Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kali ini kita akan membahas eksperimen rangkaian ACDC dan penerapannya pada sekolah hotel. Nah, adapun tujuan dari eksperimen itu adalah yang kita lakukan kemarin, itu memahami besaran dari komponen pada rangkaian listrik, memahami prosedur pengukuran tegangan dan arus listrik menggunakan alat ukur dengan benar, mengidentifikasi pengantar ohmik dan non-ohmik pada rangkaian listrik, dan memahami strategi dari hambatan geser rostat, membedakan karakteristik rangkaian sel hitam paralel dan memahami cara kerja saluran sekolah. Namun pada presentasi kali ini kita akan membahas yaitu sekolah hotel ya. Nah, adapun alat dan bahannya itu adalah ampermeter, voltmeter, multimeter, lampu, rheostat, sekolah hotel, sekolah tunggal, kabel jumper, kabel sabut, dan sutu daya. Nah, definisi rangkaian AC/DC sendiri itu adalah rangkaian elektronika yang mengubah tegangan alternatif current menjadi DC atau direct current. Nah, rangkaian AC itu berarti arus bolak-balik dan rangkaian DC merupakan arus searah. Nah, ini ada juga beberapa jenis rangkaian ya. Nah, rangkaian yang pertama itu rangkaian A. Memang rangkaian A itu ada saklar, ada baterai juga, tapi itu adalah rangkaian cat terbuka. Jadi, arus listrik tidak mengalir pada rangkaian tersebut. Sedangkan yang B itu hanya ada lampu saja, nggak ada baterainya gitu, atau tegangan listrik. Jadi, tidak ada arus listrik yang mengalir. Sedangkan yang C itu juga tidak baik karena cuman ada baterainya doang, nggak ada lampunya. Jadi walaupun ada sumber tegangan listrik, itu nggak ada lampunya gitu. Dan yang diperoleh rangkaian yang bagus gitu. Jadi ada lampunya, ada baterainya gitu, dan rangkaiannya pun tertutup gitu. Jadi baterai itu arus dari baterai itu mengalir ke lampu sehingga lampu itu bisa hidup. Nah, ini adalah rangkaian satu yang kita pada eksperimen terakhir ya. Jadi setelah melalui eksperimen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya, yang dari kita memahami cara kerja rangkaian AC itu gimana, dari kita memahami juga gimana cara kita menentukan arus listriknya berapa, gimana cara kita membedakan arus paralel dengan seri, rangkaiannya seri atau paralel, dan gimana juga kita dan setelah beberapa eksperimen tersebut kita harus membuat rangkaian baru yang tidak kita kenali terlebih dahulu gitu. Itu adalah rangkaian sekolah hotel. Nah, di mana di sini kita berhasil membuat rangkaian sekolah hotel di mana kita tuh ditantang gitu. Jadi pikirkan bagaimana cara gimana bahwasanya lampu yang kita nyalakan itu bisa dikontrol oleh dua saklar gitu. Jadi saklar yang A dan saklar yang B. Jadi di saklar A ini atau yang di sebelah kiri ini ketika kita matikan itu bisa dihidupkan dengan saklar yang B, saklar yang B. Nah, jadi pemahaman konsep rangkaian ini pun sangat perlu gitu. Jadi karena memang kalau kita setelah melewati berbagai eksperimen barulah kita sampai pada rangkaian ini gitu. Jadi inilah penerapannya pada kehidupan nyata gitu. Nah, jadi uh, rangkaian itu sendiri itu terjadi satu lampu, dua saklar, dan terjadi tadi dua uh, beberapa benang kabel tunggal gitu. Nah, jadi kabel yang pertama itu akan dihubungkan oleh lampu kita mulai dari sebelah kanan, yaitu kabel yang pertama itu akan kita hubungkan dengan sumbu negatif dan akan kita inputkan ke dalam saklar yang pertama, tapi dengan satu kabel tunggal saja, jangan satu input. Nah, output pada saklar yang pertama itu ada dua, jadi ketika satu masuk, dua keluar gitu. Nah, ketika pada saklar yang kedua itu yang inputnya menjadi dua dan outputnya menjadi satu gitu yang akan diteruskan ke lampu. Jadi otomatis jika yang A ini kan ada dua output. Nah, dua output ini ketika kita matikan hidupkan itu akan diterima oleh saklar yang keduanya. Jadi ketika kita matikan output dan input yang diterima itu adalah ada dua macam gitu. Nah, jadi itu adalah ketika itu bisa hidup bisa mati. Nah, jadi misalnya nih di saklar yang pertama itu kita matikan. Nah, kalau kita matikan itu akan dikirim dua sinyal yang berbeda gitu. Jadi dua output Android akan meneruskan dua bisa mati bisa hidup gitu. Jadi di saklar kedua karena ada dua sinyal tadi, ada dua output yang berbeda, itu bisa kita kontrol dengan yang di saklar yang kedua gitu. Jadi bisa kita matikan. Jadi
ketika kita hidupkan yang di A, yang di B itu bisa kita matikan karena ada dua output yang dikirim ke lampu gitu. Nah, jadi itulah konsep penerapannya di sektor hotel. Dan konsep ini pun juga sangat menghemat biaya karena banyak digunakan di hotel-hotel juga ya. Jadi ketika pengurus hotelnya mau matiin di kamar yang A, itu cukup dengan satu tombol saja. Itu Kak juga menghemat pengeluaran gitu. Jadi untuk pemilik hotel itu nggak perlu membuat rangkaian-rangkaian yang lainnya gitu. Jadi satu rangkaian satu kamar gitu. Masa misalnya mau matiin yang A nih, itu cukup mereka buat satu rangkaian yang menyeluruh secara universal gitu. Bukannya buat satu kamar itu satu rangkaian terus mati hidupkan juga nggak bisa. Jadi membuat adapun keuntungan buat rangkaian sektor hotel ini itu adalah agar menghemat biaya juga, mudah dikontrol dan sebagainya. Dan kesimpulan dari percobaan kali ini adalah setelah Selasa kemarin kita melakukan percobaan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 8, ya, tadi menentukan yang rangkaian sedih paralel juga, itu bisa disimpulkan bahwasanya rangkaian listrik sederhana ini dapat membantu memahami konsep dasar listrik, di mana buktinya tadi ketika kita sudah melewati uh, eksperimen 1 sampai 7, kita itu bisa dengan paham di mana kita bisa membuat rangkaian hotel yang bisa dimati hidupkan oleh dua saklar. Itu adalah bukti dari eksperimen kali ini, itu adalah rangkaian listrik sederhana saja bisa membantu kita memahami konsep dasar listrik. Dimulai dari jenis rangkaian, ada segi paralel, fungsi, dan tombol saklar dan komponen listrik. Dan susunan rangkaian listrik juga kita jadi tahu ya gimana konsepnya pada rumah-rumah juga, kenapa bisa dimati hidupkan juga. Dan kita juga sempat menguji hukum Ohm dan memahami karakteristik rangkaian sedi dan paralel. Dan seandainya juga uh, Hamdi diberikan kesempatan lagi buat mengikuti eksperimen kali ini, mungkin lebih itu ya, lebih sering menggunakan multi tester gitu, atau testernya tuh buat apakah kabel ini tuh bisa digunakan gitu. Jadi karena kita pun pada berbagai eksperimen 1 sampai 7 itu kebingungan gitu. Ini kenapa rangkaian listriknya tuh nggak nyala-nyala ke lampunya. Dan waktu dicoba ke multitester itu malah nggak ada nilainya gitu. Dan yang menandakan bahwasanya alat kabel itu nggak bisa mengalirkan arus listrik gitu. Nah, jadi itulah yang perlu kita perbaiki juga, karena setiap kita berbeda eksperimen satu ke eksperimen dua pasti menggunakan rangkaian yang berbeda dan tambahan kabel-kabel serabut juga yang berbeda gitu. Jadi waktu kita menggunakan kabel serabut tuh nggak kita tes dulu ke multitester gitu. Jadi waktu kita udah kebingungan, ternyata waktu dites emang nggak ada yang bisa ngalihin arus listrik itu. Jadi kita terbuang cukup banyak waktu di rangkaian di eksperimen kali ini. Padahal itu eksperimen cukup santai gitu. Kita cuma mengubah rangkaian, kita paham konsepnya, tapi malah kabelnya itu yang enggak kita selidiki dulu apakah bisa digunakan atau tidak gitu. Jadi sekian presentasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.